Baik hadirin sekalian dan sejawat yang saya hormati, berikutlah kita saksikan bersama video dari Profesor Dr. Muhammad Amin, spesialis paru konsultan. Bagi saya sendiri, saya tentunya sangat mengenal beliau karena beliau adalah dekan pada tahun 2007 waktu saya baru lulus sebagai dokter, kalau tidak salah jadi Prof. Dan beliau juga merupakan sempat ada di birokrasi, kalau saya tidak salah juga merupakan Ketua Senat Universitas Airlangga. Baik, saya undang Prof. Amin. Assalamualaikum Prof. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, nggih Prof. Waalaikumsalam Bu Irma. Alhamdulillah. Matur nuwun. Di kesempatan untuk presentasi. Senang sekali Prof. Mudah-mudahan alhamdulillah ya Prof dalam keadaan sehat. Sebelum saya memulai diskusi, mungkin dari panelis kalian sudah banyak yang ingin ngobrol dengan Prof. Amin, tapi saya tuh penasaran Prof, sebetulnya Prof. Amin tuh kenapa Prof waktu itu kok memilih sebagai spesialis paru kalau saya boleh tahu, karena kok saya dengerin di video tidak dijelaskan mengenai hal itu, kalau boleh Prof kalau berkenan. Iya Mbak, pada waktu saya dokter muda ya, pada waktu itu dekannya Pak Marto, saya pernah ditawari untuk masuk suatu departemen tertentu. Waktu itu namanya bagian. Tapi Prof saya belum mikir lah, saya tak selesaikan dulu. Nah akhirnya saya selesai, saya mikir-mikir gimana sih saya mau masuk kemana. Ya memang banyak pilihan Mbak, tapi saya kira kalau melihat prevalensi penyakit-penyakit paru, ada penyakit macam ini akibat lingkungan yang cukup besar, dan juga mungkin di daerah Gresik itu sangat polusinya sangat tinggi ya. Kira-kira ada 7 pabrik di sana. Jadi kemungkinan saya juga konsultasi dengan beberapa om-om dan orang tua saya. Ya akhirnya saya pilih itulah Mbak. Ya apapun itu keputusan saya, dan setelah minta nasihat dari beberapa keluarga saya. Matur nuwun Prof. Amin. Monggo dari panelis mungkin ada yang ingin disampaikan tentang Prof. Amin, saya persilahkan. Saya juga lihat di panelis ada Prof. Bus, Prof. Bus. Monggo Prof, mungkin mau menyampaikan sesuatu untuk Prof. Amin. Silahkan Prof. Saya Mbak Irma Dita. Monggo Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Amin, Dekan periode 2007-2010. Terus nggih Prof ya? 2010. Iya, 2010 nggih. Juga para guru-guru besar yang rawuh yang sempat saya lihat di sini adalah Prof. Sucipto, Prof. Sudarso, dan Prof. Dikman Angsar yang sedang gerah. Mudah-mudahan Prof. Dikman segera diberi kesembuhan yang sempurna dan bisa pulang kembali ke rumah. Doa kami selalu bersama Prof. Dikman dan para guru-guru besar semuanya, para sejawat. Semoga kita diberikan suatu kesehatan yang paripurna, utamanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari ini. Matur nuwun. Terima kasih juga Ibu Wakil Dekan 3 yang sudah mewakili. Mohon maaf saya dari perjalanan tadi baru sampai di rumah. Prof. Hendi dan semua para guru besar semuanya. Terima kasih Prof. Amin yang saya sempat mendengar secara utuh tadi dari video presentasinya tadi. Tidak banyak yang bisa memandang dan apresiasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Tadi disebutkan bagaimana Prof. Amin mengapresiasi hal-hal yang baru yang dilakukan di dunia pendidikan, khususnya pendidikan kedokteran. Apakah itu adalah sistem kompetensinya, kemudian trametnya, PBL, dan semuanya itu bentuk proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran yang memang harus dilakukan pada saat ini. Ini tentu menunjukkan bahwa pola pikir dari Prof. Amin sangat-sangat terbuka dan bisa menerima perubahan-perubahan yang ada. Saya tidak bertanya banyak Prof. Amin, cuman saya sebagai generasi penerus Prof. Amin, khususnya di Fakultas Kedokteran, melanjutkan tugas-tugas Prof. Amin. Mungkin ada saran-saran Prof. Amin yang bisa saya lakukan sehingga mungkin apa yang nantinya saya bersama tim dekanat sekarang ini dan para pejabat-pejabat yang ada di lingkungan FK UNER bisa sukses dan selancar apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Amin. Matur suwun Prof. Amin.
Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kepada yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Budi Santoso, Ketua ID Dr. Brahmana, kemudian para guru-guru saya, senior saya, Prof. Darso, Prof. Hikman, Prof. Cipto, ya, teman-teman saya juga. Saya ingin menyampaikan terima kasih telah mengikuti acara ini, dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budi, saya tidak terlalu banyak bicara karena pada rapat kerja rektorat kemarin dengan suatu moto SMART, ya, SMART untuk kita semua, dan Prof. menyampaikan secara baik sekali tentang entrepreneur, ya. Saya kira itu sudah sangat baik sekali untuk suatu lulusan dari Fakultas Kedokteran yang bisa entrepreneur. Entrepreneur kan menurut Prof. itu kan tidak hanya mencari uang, ya, tapi hal-hal lain yang bisa membuat mereka bermanfaat bagi siapapun. Jadi kalau usulan saya atau saran saya, monggo dieksekusi mana yang bisa dieksekusi duluan, ya. Apapun kita harus menyelesaikan. Jangan semua itu tergantung pada 2021. Yang bisa dieksekusi sekarang mungkin mulai dengan suatu kurikulum yang harus, saya kira pasti banyak updating kurikulum, ya, karena Prof. Budi sudah menyampaikan adanya suatu program baru yaitu entrepreneur. Nah, ini saya kira kalau dari saya mohon nanti yang bisa dieksekusi segera dieksekusi sehingga kita bisa melihat perkembangan Fakultas Kedokteran ini dengan nyata, gitu. Apalagi Prof. Budi seorang yang tidak diragukan lagi untuk memimpin FK periode ini. Demikian Prof. Budi. Nggih, matur suwun Prof. Amin, matur suwun. Semoga Prof. Amin cepat sehat kembali, Prof. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Irma. Matur nuwun Profesor Budi Santoso dan juga Prof. Amin. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari panelis, kami persilahkan. Dan sekaligus juga menyapa Prof. Dikman. Bagaimana kabarnya J Prof? Mudah-mudahan dalam keadaan semakin sehat J Prof. Sudah ditunggu oleh anak dan cucu-cucu di rumah J Prof. Dan Bu Dikman yang mendampingi selalu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga mendoakan supaya selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga untuk Prof. Amin. Silahkan dari panelis, apakah ada yang ingin menyampaikan kembali mungkin? Kalau dari saya sendiri mungkin kalau bisa melihat sosok Prof. Amin, ya, waktu saya masih sebagai dokter umum, menurut saya itu adalah seorang yang sabar dan kita bisa lihat, ya, bagaimana cara beliau bertutur kata sangat lemah lembut begitu, ya, dan itu sangat berkesan sekali pada saya dan teman-teman waktu itu masih sebagai dokter muda. Dan mudah-mudahan kami semua di sini dan juga teman-teman sejawat yang masih muda-muda dapat mengikuti pesan-pesan dari Prof. Amin bahwa kita sebagai dokter memang sebaiknya selalu mengutamakan jujur, nggih Prof, karena UNER motonya kan excellence with morality. Dan sebagai dokter tentunya kita harus bersikap tulus, ya, karena sebagai dokter ya kita akan dipandang oleh orang awam, gitu nggih. Dokter Isnin Anang tadi mungkin membuka videonya, ada yang ingin disampaikan? Bu Irma, sebentar. Monggo Prof. Amin, silakan. Bu Irma, saya bisa bicara sebentar? Iya, monggo silakan. Iya, monggo. Saya tadi lupa menyapa Prof. Dikman. Prof. Dikman, saya tadi lupa menyapa Prof. Dikman. Prof. Dikman, kami semua berdoa semoga segera konversi menjadi negatif lah, gitu. Karena kelihatan kondisinya kan sudah membaik. Baik, terima kasih Bu Irma. Sami-sami Prof. Silahkan dokter. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, seperti yang kami kenal, merupakan sosok yang dijadikan panutan oleh kami, Dr. Madita, di Departemen Paru. Beliau adalah sosok pembelajar, ya, sosok guru. Bagaimanapun waktu dan kondisi beliau selalu menyempatkan waktu untuk murid-murid beliau. Memang
dalam beberapa bulan terakhir ini memang kami semua memang melihat sosok teladan dari Prof. Amin ini, dan kami yang dari generasi muda mudah-mudahan dapat mempelajari, meneladani semua sikap dan perilaku Prof. Amin. Kami bisa meneladani di Departemen Paru ini. Terima kasih Prof. Amin atas tauladan kepada kami semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Dr. Anang. Dr. Anang ini adalah beberapa waktu yang lalu mendapat gelar doktor. Dia promovendi saya, dan pada waktu ujian tertutup dan terbuka sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah di luar kepala itu. Semua dijawab dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada Dr. Isin Amin. Matur nuwun Prof, terima kasih. Mungkin ada yang bisa mau ditambahkan dari panelis, saya persilahkan. Mungkin Prof. Cipto atau Prof. Hendy, monggo silahkan apabila ada yang ingin disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Irmadita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati, para guru besar yang hadir pada sore hari ini, khususnya kepada Prof. Amin, guru saya, sekaligus sahabat saya yang luar biasa. Kita kenal Prof. Amin ini pernah menduduki jabatan mulai dari Direktur Program Pascasarjana, kemudian menjadi dekan, setelah itu menjadi Ketua Senat, dan juga menjadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Erlangga, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Saya mengenal Prof. Amin adalah sosok yang sangat luar biasa, sangat santun, menjaga kolegialitas dan persahabatan, sangat perhatian sekali pada kolega-koleganya, khususnya kepada yang lebih senior. Ya. Saya masih ingat pada waktu beberapa kali mengantar almarhum Prof. Sumarto berobat ke Rumah Sakit William Booth, ya Prof, itu ya. Iya. Ya, itu berapa kali beliau memberikan perawatan pada Prof. Sumarto. Juga saya waktu diskusi ingat betul bagaimana Prof. Amin ini juga sangat menghormat kepada Prof. Dikman. Salam hormat saya juga kepada Prof. Dikman, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, jadi apa yang diberikan contoh oleh Prof. Amin itu perlu kita teladan dan kita lanjutkan semuanya. Ya, apa yang dicontohkan oleh beliau itu memang betul. Jadi kita sebagai terutama generasi muda harus mengikuti saran-saran yang disampaikan oleh para guru besar, dan khususnya pada sore hari ini kita mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Prof. Amin. Sekali lagi selamat Prof. Amin. Mudah-mudahan Prof. Amin segera sehat kembali, aktif lagi semula. Salam hormat kami keluarga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Cip. Prof. Cip ini kolega saya yang paling akrab, kemana-mana saya dengan Pak Cip. Bahkan juga guru saya juga. Saya kalau tidak mengerti tentang radikal bebas, saya mesti tanya ke Pak Cip. Prof. Cip. Jadi beliau ini sangat dekat sekali dengan saya, dan kemana-mana selalu berdampingan ya. Sekarang menjadi Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dulu. Jadi selalu bersama-sama bekerja, dan Prof. Cip saya kira track record-nya sudah sangat tinggi sekali, apalagi pernah jadi wakil rektor. Jadi terima kasih Pak Cip, mudah-mudahan doanya Pak Cip. Terima kasih. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin, sama-sama Prof. Amin, amin. Matur nuwun Prof. Cip. Ini juga saya lihat di chat Dr. Sulis juga menyampaikan bahwa Prof. Amin dahulu merupakan sosok dekan yang sangat concern terhadap masalah kesehatan di masyarakat. Selalu memberikan support untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran saat melakukan bakti sosial di masyarakat. Mudah-mudahan Prof. Amin diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin amin ya robbal alamin.
Ini saya lihat di Dr. Wawan mau ngendikan nggih. Kalau boleh, Dr. Irma. Nggih, monggo silakan Dr. Wawan. Selamat sore, terima kasih Dr. Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, saya Wawan, Prof. Iya, Dr. Wawan, saya ingat. Saya tidak menyangka bisa ketemu Prof. Amin hari ini. Saya matikan kamera saya karena masalah sinyal, Prof. Saya benar-benar berusaha setengah mati untuk mencari di email-email saya lama ya. Ketika ada satu titik awal ya, saya ingin adik-adik saya di pediatri itu tahu benar bahwa mereka yang pernah studi di Groningen yang sekarang jadi dokter sudah dan berhasil semua. Mereka harus tahu titik awalnya itu ada di beliau ini, ada di Prof. Amin. Tahun 2008 kalau tidak salah ya, 2008 di tahun-tahun awal Prof. Amin menjabat, pada waktu beliau akan merancang kerjasama dengan Universitas di Groningen, kedokteran di Groningen. Satu hari sebelum berangkat, saya ingat benar saya dipanggil sama Prof. Amin. Kemudian ditanya mengenai studi saya waktu itu di Groningen, ditanya guru saya. Rupanya Prof. Amin berkunjung ke ruangan guru saya, Prof. Mena di UMCG di Groningen. Ada satu foto yang selalu saya pamerkan ke murid-murid saya, Prof. Bahwa karena kunjungan inilah semuanya jadi terbuka semua. Mungkin waktu itu Prof berkunjung untuk kerjasama FK di level S1 atau apa saya tidak tahu. Tapi dampaknya Prof ke kami sampai hari ini. Adik-adik saya itu dengan sangat baik diterima di UMCG di Groningen. Dan itu karena kunjungan di ruangan Prof Mena pada waktu itu tahun 2008. Jadi saya berusaha benar mencari kenangan itu dan saya benar-benar menemukan Prof. Dan itu saya bisa lihatkan di sini untuk memori Prof. Sehingga bisa benar-benar bisa melihat ini, bisa lihat ya Prof ya. Ya ini Prof Amin dengan Prof Mena. Prof Mena. Iya, foto ini Prof saya simpan dengan baik. Karena ini adalah salah satu sejarah di bagian pediatri yang menyebabkan saya dan adik-adik saya sekarang itu begitu banyak dan lancar. Dan saya saat ini menjalankan tugas dari Pak Dekan, dari Prof Budi Santoso untuk mengkoleksi akademik peer list. Itu juga berawal dari foto ini, Prof. Prof Mena itu akademik peer list kami yang masuk sampai ke rektorat dan lain-lain, yang membawa nama UNER dan lain-lain. Jadi terima kasih Prof Amin, terima kasih banyak ya. Sehingga apa yang Prof letakkan pada waktu itu menyebabkan kami itu lapang jalannya untuk dalam hal karir dan tidak menyangka bahwa bukan masalah di bidang paru tapi di bidang pediatri banyak sekali. Dan ini harus tahu adik-adik saya yang di pediatri bahwa peletak dasarnya adalah beliaunya ini. Terima kasih sekali lagi Prof Amin, mudah-mudahan kami mampu meneladani. Saya sangat-sangat beruntung ketika saya dokter puskesmas, saya dikunjungi Prof Dikman di Maumere, almarhum Dr. Lik Jupri, Prof Askandar pada waktu itu ya. Sehingga acara yang saya tunggu itu selalu acara pitutur bagawannya Dr. Brahmana ini. Sehingga sesuatu ini bisa menjadi sesuatu yang meaningful, tidak hanya saintifik tapi menyebabkan regenerasi ini penuh kehormatan bagi guru-gurunya. Terima kasih panitia Dr. Irma dan sehat selalu Prof. Semoga kami masih bisa meneladani Prof Amin dan salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wawan, alhamdulillah bisa meneruskan ini. Dan pada waktu itu Dr. Wawan sangat luar biasa. Satunya yang bisa mendatangkan Prof Mena ke Surabaya itu Dr. Wawan. Itu memberikan kursus mengenai itu dulu apa ya? Ilmu general movement, Prof. General movement itu tidak gampang mendatangkan Prof Mena ke sini, dan itu berkat Dr. Wawan akhirnya bisa ke sini. Dan saya melihat Prof Mena ini sungguh sangat. Kalau di sebelahnya tadi itu Dr. Svistra ya, Dr. Svistra itu yang mengkoordinir 4 guru besar yang ke sini untuk rekognisi FK. Dan kalau saya melihat Prof Mena ini bukan main. Beliau itu memang ada keterbatasannya, tapi sama sekali tidak mau dibantu oleh sekretarisnya. Kemana-mana dia kerjakan sendiri.
bahkan untuk ke lemah almari, ke sana kemari dia harus dikerjakan sendiri. Sungguh sangat luar biasa, dan Prof. Maena ini sudah sangat terkenal sekali di kawasan di luar negeri. Syukurlah kalau Dr. Wawan bisa menjalin hubungan ini untuk seterusnya. Kita dari semula dengan Groningen itu sudah sangat dekat ya, apalagi dengan Prof. Dr. Swistra tadi itu. Terima kasih Dr. Wawan sudah melanjutkan hubungan kerjasama ini dan sangat kelihatan sudah berhasil dengan baik. Khususnya untuk teman-teman di pediatri, mohon ini ditindaklanjuti terus. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat, Prof. Oke, matur nuwun Dr. Wawan dan Prof. Amin. Ini saya juga membacakan dari Prof. Taha yang mungkin nanti mau menyampaikan secara langsung, Prof. Prof. Taha juga menyampaikan, Prof, bahwa alhamdulillah hal yang sama dengan Dr. Wawan juga dialami oleh Prof. Taha saat di Juntendo. Matur nuwun sangat guru saya Prof. Amin. Monggo Prof. Taha mungkin ingin menyampaikan langsung kepada Prof. Amin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Irmarita. Bapak Dekan, para wadek, dan para guru besar, guru-guru saya, senior dan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Prof. Amin ini alhamdulillah sangat dekat. Kami dekat sekali. Saya tadi bingung, saya ingin menyampaikan apa gitu ya. Suatu penghormatan saya bagi beliau. Ternyata senior saya, Mas Wawan, yang sama-sama kami di Maumere dulu, memulai dengan Groningen. Saya teringat sekali dengan Prof. Amin, beliau sangat berjasa pada karier kami dan adik-adik. Pada saat kami diberangkatkan beliau ke Juntendo. Kalau Mas Wawan disambangi ke Groningen, saya justru juga disambangi ke Tokyo pada saat itu, di Juntendo. Pada saat itu saya tidak akan lupa beliau memberikan nasihat, Taha, jangan lupa ada adik-adikmu junior. Tolong kerjasama dengan Juntendo ini yang dimulai 2003 nefrologi to nefrologi di Departemen Penyakit Dalam Surabaya, tolong Taha mediator untuk dijadikan faculty to faculty yang kemudian nantinya university, sehingga nanti Juntendo sebagai fakultas kedokteran swasta tertua di Jepang itu tidak hanya dinikmati oleh tanda kutip oleh penyakit dalam, tapi juga oleh departemen yang lain. Dan alhamdulillah itu terlaksana, Prof. Amin. Ya. Dan sampai dengan sekarang banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang melopen di sana selama 2 minggu atau lebih. Dan Juntendo termasuk yang favorit. Ya, saya terkesan pada saat Prof. Amin rawuh di Juntendo bersama Bapak Rektor waktu itu, almarhum Prof. Sam, Prof. Purhito juga. Dan kemudian zaman Prof. Tomino, Yasuhiko Tomino ya, Prof. Amin ya. Dan kunjungan beliau yang berikutnya ya, saya ditegur, ayo Hak, ndang mari, dan selesai gitu. Saya masih ingat ya, beliau terus mengikuti dan terus memonitor selesai studi kami. Yang kedua yang sangat berkesan dengan Prof. Amin adalah pada saat kami diajak beliau untuk menjadikan Rumah Sakit UNER ini menjadi pionir dalam mencetak tenaga ahli teknisi mesin hemodialisis pertama di Indonesia. Ini yang sangat kami apresiasi sekali, Prof. Sucipto, Bapak Dekan, dan para guru besar yang lain. Bagi pelaksana unit layanan hemodialisis, kita belum punya namanya tenaga teknisi mesin HD, dan kita selalu depend on vendor. Ini yang dilihat oleh Prof. Amin, bagaimana ya kalau ini bisa menjadi ranah kita sehingga UNER, RSUA itu menjadi pusat pelatihan, dan insya Allah terwujud oleh karena jasa Prof. Amin, dan ini sudah terwujud kerjasama dengan St. Mary University di Fukuoka, Jepang. Saya pikir itu saja dari kami, Prof. Terima kasih memberikan kami banyak nasihat dan didikan yang tidak pernah kami lupakan, dan insya Allah kami lanjutkan. Semoga ini semua menjadi amal jariah panjenengan dan selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Prof. Ini juga sangat membantu saya. Dalam ide-idenya itu sangat membantu memberikan suatu masukan, termasuk juga ide-ide untuk menjadikan Rumah Sakit UNER sebagai training, mungkin international training untuk engineer, hemodialysis engineers ya. Dan itu sebetulnya Prof. tahun ini mestinya bisa di launching, tapi karena ada pandemi maka tidak bisa. Dan Prof. itu juga yang mengenalkan saya dengan Prof. Tomino. Dan waktu itu saya sempat ke kamarnya Prof. Tomino bicara-bicara soal bagaimana nanti kelanjutan dari dokter-dokter kita supaya bisa belajar di Yuntendo. Saya lihat Yuntendo ini bukan main lah, itu satu universitas swasta, tapi saya kira tidak mudah untuk masuk ke situ ya. Tidak gampang untuk bisa masuk menjadi mungkin setingkat lah dengan Tokyo University yang, tapi Yuntendo ini agak lebih eksklusif. Prof. ya, semuanya agak serba mahal di situ. Tapi berkat jasa Prof. Taha dan Prof. Tomino, maka adik-adik kita ini bisa bersekolah di sana, dan sekarang sudah cukup banyak yang lulusan doktor dari sana, sehingga ini juga tidak terlepas dari jasa Prof. Taha juga ya, untuk bisa mengenalkan dengan Nintendo, juga dengan Saint Mary ini. Jadi sekali lagi Prof. Taha, saya terima kasih telah banyak masukan kepada saya untuk bisa kita ya bisa meningkatkan nama UNER lah ya, bukan nama fakultas tapi UNER yang kita utamakan supaya bisa dikenal di luar negeri. Demikian ya Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit satu lagi, mungkin saya masih ingat judul bimbingan DM maupun waktu saya PPDS rotasi di Paru, Prof. Saya masih ingat judul yang Prof berikan waktu saya responsi DM dengan Prof. Amin dan PPDS waktu saya rotasi di Paru. Judulnya Is Induced Cough. Saya masih ingat Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 95 Prof. Matur nuwun Dr. Marita. Ya, matur nuwun Prof. Taha, matur nuwun Prof. Amin. Jadi seperti kita ketahui dari pembicaraan diskusi tadi ya, saya lihat betul bahwa memang kalau jadi dokter itu tidak cukup hanya pintar gitu Prof, tapi juga harus pintar bernetworking juga sepertinya ya, seperti entrepreneurship yang baru akan dibina saat ini ya, sepertinya sesuai ya. Jadi Prof. Amin memang saya lihat networkingnya sangat bagus gitu Prof. Akhirnya banyak membuka jalan untuk sejawat-sejawat sekalian untuk dapat meneruskan sekolah ke luar negeri. Saya bacakan lagi nggih Prof, ada beberapa ya yang ingin mengendikan untuk Prof, seperti ini Dr. Alfian dari Rumah Sakit UNER menyampaikan semoga Prof. Amin selalu diberikan kesehatan dan dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga barokah usia dan ilmunya. Terima kasih atas segala kesempatan dan kepercayaan diberikan Prof. Amin kepada kami selaku murid. Lalu ini juga ada dari Dr. J.D. Dunda, kalau saya mohon maaf kalau saya salah menyebut. Selamat dan apresiasi untuk prestasi dan dharma bakti Prof. Amin untuk FKUA. Saya kenal beliau sudah 53 tahun. Prof. Amin sosok yang sangat santun. Salam sehat untuk Prof. Amin. Mungkin masih ingat Prof dengan ini Dr. J.D. Dunda. Ya, itu satu angkatan Bu Irma. Sekarang kita punya kelompok 67, angkatan 67. Oh, baik. Beliau sebagai Pak Lurahnya. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari sejawat-sejawat di bagian Paru. Ada Dr. Helmia, ada Dr. Laksmi. Silakan kalau mau mengendikan langsung untuk Prof. Amin, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Irwadita. Saya bukan muridnya Prof. Amin saja, tapi saya menganggap saya anaknya Prof. Amin. Monggo dokter. Prof, terima kasih banyak. Prof, ini saya menangis duluan. Dari sekian banyak yang tadi sudah disampaikan Prof. Ini nomor satu, saya terima kasih sekali bisa ketemu Prof lagi di sini. Sudah beberapa hari saya ketemu, agak lama ya Prof ya, saya tidak ketemu sama Prof Amin. Mungkin ini buat teman-teman saya semua, juga untuk adik-adik saya yang ada di Paru khususnya. Kita punya tugas besar itu tetap membangun rumah, karena di ini mungkin juga Prof. Amin selalu sampaikan bahwa Paru itu adalah rumah kita yang kedua. Nah itu yang saya selalu ingat itu Prof. Dan apapun kita akan menyelesaikan semua tugas kita dan kerjaan kita kalau kita kerjakan bareng-bareng, tidak sendirian. Itu yang saya selalu ingat.
Dan mungkin buat saya Prof, ayah saya juga, Prof ini adalah tempat saya bertanya dan seringkali curhat ya Prof ya, kalau malam saya WA Prof untuk mohon decision-nya seperti apa Prof. Itu yang memang seringkali memang tidak gampang untuk membuat suatu keputusan, apalagi sekian dengan tugas-tugas yang sekian lama sebagai KPS yang pernah jadi kadep ya Prof. Jadi buat saya Prof adalah tempat yang membuat kita semua bisa bertanya untuk membuat suatu keputusan yang bijak dan adil untuk semua orang. Itu yang mungkin yang bisa yang saya rasakan sampai saat ini. Dan terakhir Prof adalah yang motivator yang hebat sekali. Jadi ini buat kami yang ada di Paru, khususnya juga dari teman-teman juga. Semoga tetap Prof tetap sehat, COVID-nya cepat hilang, dan Prof kembali bareng ketemu kita setiap saat ya Prof ya. Dan yang terakhir mungkin yang paling saya ingat adalah ketika saya sudah tidak lagi mau harus apa ya Prof ya, untuk ngajak adik-adik kita, mungkin adik-adik yang di Paru ya, untuk terus maju. Yang satu yang saya ingat dari Prof adalah Helmia jangan lupa sekolahnya. Itu motivator saya pertama Prof, karena kemarin saya sudah hampir berhenti jadi saya mulai berangkat lagi. Itu yang itu saya kenal Prof Amin seperti itu. Jadi selain guru Prof itu adalah bapak saya, dan saya kira ini teman-temannya di Paru akan berkesan sama. Terima kasih saja Prof. Terima kasih Dr. Helmia. Monggo silakan. Saya tidak bisa bicara banyak, sudah banyak Dr. Helmia yang menyampaikan. Terima kasih sudah bisa bertanya kepada saya. Saya dengan senang hati akan menjawab apa yang diperlukan oleh Dr. Helmia. Mudah-mudahan Dr. Helmia, ya pesan saya itu mudah-mudahan bisa sekolah gitu. Iya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Helmia, akan saya bacakan lagi Prof, ada beberapa yang masuk di chat dan di box Q&A. Ini dari Dr. Afif Nurul Hidayati, atau mungkin Dr. Afif menyampaikan secara langsung, bisa? Nggih, Dok. Boleh, terima kasih Dr. Dita jika diizinkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Prof Amin. Mohon maaf saya mungkin seperti Dr. Helmia karena saya merasa sangat dekat dengan Prof Amin. Jadi mohon maaf kalau saya kebawa emosi sore ini. Mohon maaf para guru besar yang lain semua yang kami hormati, serta guru-guru saya, kemudian sejawat saya semua, Prof Amin yang sangat kami hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah saya termasuk orang yang beruntung karena bisa lebih dekat dengan beliau. Ya, bisa lebih dekat dengan beliau, terutama beberapa tahun yang terakhir ini, karena beliau selaku wadir pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit UNER dan saya anak buah beliau. Tapi beliau itu merupakan, selain saya sebagai anak buah, jadi pimpinan saya, tetapi saya juga merasa beliau tetap sebagai guru saya, atasan saya, tetapi juga saya merasa seperti ayah saya, karena selain hal-hal pekerjaan yang bisa setiap waktu saya konsulkan kepada beliau, dalam hal yang lain pun beliau juga selalu terbuka bagi saya untuk menerima curhat saya dan sebagainya ya. Jadi menurut saya beliau itu sangat luar biasa, beliau sangat humble sekali sebagai guru besar maupun sebagai pejabat apapun ya. Walaupun pengetahuan beliau itu sangat luas, kalau saya itu seringkali terheran-heran, kagum kalau berdiskusi dengan beliau, rasanya semua hal itu bagi beliau itu sangat paham. Memang beliau seperti yang disampaikan tadi adalah hobinya adalah membaca, itu sangat sesuai. Saya seringkali terheran-heran bahwa sedemikian luasnya pengetahuan beliau terhadap segala hal. Kemudian betul seperti yang disampaikan oleh Prof Cip,
kami juga merasakan sendiri bahwa kolegialitas beliau itu sangat luar biasa. Itu saya rasakan sendiri. Ya, qadarullah, beberapa waktu yang lalu saya atas takdir Allah sempat dikenalkan dengan COVID ya. Jadi beliau sangat luar biasa. Saya sebagai anak buahnya dan saya juga mengabdi beliau selain atasan juga ayah saya sendiri. Jadi beliau walaupun saat itu sedang perawatan tetapi supportnya ke saya itu sangat luar biasa, membesarkan hati saya dan sebagainya, termasuk memberikan informasi yang sangat saya perlukan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlipat dan kesehatan yang sempurna dan paripurna kepada Prof. Amin. Kemudian satu lagi, dedikasi beliau itu terhadap pekerjaan sangat luar biasa. Ya, dedikasi beliau sangat luar biasa terhadap pekerjaan. Beliau itu berangkat datang pagi, pulang sore dan sebagainya. Jadi itu sangat luar biasa. Kemudian yang seperti yang sama Prof. Taha, bahwa peran beliau untuk mendesain atau merencanakan bahwa Rumah Sakit UNER sebagai pusat training internasional terutama dalam HD itu juga itu merupakan beliau yang menginisiasi, sehingga seharusnya sudah terrealisasi karena sekarang COVID ada kendala. Jadi kemudian juga yang sering membuat saya kagum kepada beliau adalah pemikiran beliau itu sangat luar biasa. Seringkali kami yang anak buahnya itu, anak buah beliau itu kami sering, saya terutama ya, sering merasakan saya tidak berpikir seperti itu, tetapi Prof. Amin sering kali memberikan hal-hal kepada kami, menyampaikan pada hal-hal kepada kami bahwa orang lain mungkin tidak berpikir, tetapi beliau sangat luar biasa pemikirannya. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Prof. Amin. Menurut saya beliau adalah guru yang luar biasa, pimpinan yang luar biasa, juga ayah yang luar biasa, terutama bagi saya, anak buahnya di Rumah Sakit UNER. Alhamdulillah saya syukur sekali mengenal beliau lebih dekat, dan peran beliau kepada semua Rumah Sakit UNER maupun saya pribadi termasuk keluarga itu sangat luar biasa. Jadi bahkan kalau kemarin waktu saya sakit perlu perawatan, saya sampai sungkan ke beliau karena di Rumah Sakit UNER kan SDM-nya terbatas, sehingga ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Terpaksa beliau walaupun sebagai pimpinan saya itu, beliau berkenan untuk menghandle sementara pekerjaan anak buahnya saya. Jadi itu sangat luar biasa karena memang tidak bisa dihandle oleh orang lain, sehingga beliau dengan sangat luar, dan beliau menyampaikan tidak apa-apa Bu Afif, kita bekerja dengan kolegialitas. Jadi seperti yang saya oleh Prof. Cip, saya beberapa kali merasakan beliau bahwa memang kolegialitasnya sangat tinggi. Saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih banyak Prof. Amin. Mudah-mudahan semua itu menjadi berkah dan amal soleh bagi Prof. Amin, dan insya Allah Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan kepada Prof. Amin. Itu saja, matur nuwun. Terima kasih Dr. Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Afif. Semoga kita masih bisa bekerja secara kolegialitas. Dan Bu Afif ini seorang manajer memang di bawah saya, tapi pekerjaan memang luar biasa. Semua bisa diselesaikan oleh Bu Afif. Tapi memang pada waktu itu ada kendala juga ya, karena harus dirawat di rumah sakit. Tapi semuanya akhirnya bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Bu Afif ya, selama bekerja dengan saya banyak saya dibantu oleh Bu Afif. Saya Prof yang banyak dibantu Prof. Amin. Matur nuwun Dr. Afif, matur nuwun Prof. Amin. Mungkin ada dari panelis yang ingin menyampaikan lagi secara langsung untuk Prof. Amin. Saya lihat juga Dr. Dunda ya ada di dalam panelis, mungkin mau menyampaikan secara langsung, Dok.
Tidak, baik. Saya membacakan beberapa yang ada masuk di chat, nggih Prof. Amin. Ada dari Dr. Fikri menyampaikan semoga sehat selalu Prof. Amin, semoga dapat terus memberikan manfaat untuk perkembangan UNER. Terus kemudian dari Dr. Anggreni, Prof. Amin leader yang luar biasa yang bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya. Terima kasih atas bimbingannya dan semoga Prof semakin sehat. Juga ada Dr. Sulbayandi Pawanis. Assalamualaikum Prof. Amin. Prof. Amin, insya Allah semoga selalu sehat dan diberi kesempatan membimbing kami yang junior, dan semoga riset dan pendidikan di RS UNER semakin maju ke depan dengan arahan Prof dari Dr. Yayan di RSUA. Juga dari Dr. Afan spesialis paru ikut mendoakan semoga Prof. Amin selalu diberikan kesehatan. Juga ada dari Dr. Slamet Cahyono dari Mataram NTB, beliau mengendikan bahwa murid dari Prof. Amin. Begitu juga dari Dr. Wendy, semoga Allah selalu melindungi dan memberi kesehatan, keselamatan kepada Prof. Amin. Mohon maaf kami belum sempurna menerapkan nasihat dan ajaran Prof. Terus kemudian dari Dr. F, Prof. Amin bagi saya adalah guru dan juga beliau yang mendorong saya untuk PhD ke Kobe dan 2 kali mengunjungi selama studi. Ini dari Dr. Wiwin Is Prof. Dan semoga Prof juga sehat selalu. Banyak sekali yang mendoakan Prof. Amin, ya Prof. Dan saya melihat sosok Prof. Amin ini sepertinya juga suka mendorong juniornya atau sejawatnya untuk sekolah lagi, ya Prof. Ini saya yang tidak disuruh secara langsung, tapi saya jadi merasa seperti disuruh juga, ya Prof. Untuk tidak lupa selalu menimba ilmu dan sekolah lagi. Terus kemudian ini juga dari Dr. Pugu menyampaikan semoga sehat selalu Prof. Amin, dan dari Dr. Izuki Miftah spesialis PK, semoga Prof. Amin sehat senantiasa, diberikan kekuatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini juga dari Dr. Firman spesialis mikrobiologi. Assalamualaikum, kami mengucapkan banyak terima kasih, banyak bimbingan dan kesempatan yang diberikan oleh Prof. Amin kepada kami. Meskipun saya berbeda departemen, tetapi saya disambangi saat di Tokyo, dan banyak motivasi dan nasihat beliau sampaikan sehingga saya tetap semangat sampai saat ini. Terima kasih banyak Prof. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan dan keberkahan atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan untuk Prof. Amin dan keluarga. Banyak sekali yang mendoakan Prof. Amin. Mungkin dari panelis ada yang ingin disampaikan secara langsung kepada Prof. Amin. Saya persilahkan. Mbak Dita, saya ya. Monggo Prof. Apa kabar Prof? Semoga sehat ya Prof. Silahkan. Alhamdulillah Mbak Dita. Prof. Amin, saya juga temannya mulai dari masuk pertama. Saya merangkum apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, itu juga benar semuanya. Dan saya kenal Prof. Amin ini ya dari dulu begini, tidak ada bedanya. Tapi bedanya setelah tua ini, Prof. Amin lebih sering atau lebih bisa tersenyum dan bisa guyon. Nah itu ya, dan saya sangat berterima kasih karena Prof. Amin ini ya pernah jadi dokternya almarhum suami saya, dan saya sangat berterima kasih. Sehat selalu ya Prof. Amin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Endi. Tunggu ya buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa reuni lagi, ketemu lagi ya Prof. Amin dengan teman-teman semuanya. Dan saya juga menyapa Prof. Dikman, Prof. Darso, dan mungkin guru-guru kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan selalu sehat, selamat, dan saya kira kita bisa menangkap semuanya apa yang disampaikan oleh ya begawan-begawan yang lalu-lalu itu tadi, supaya kita menjadi dokter yang terbaik dan yang diharapkan, sehingga rakyat Indonesia ini bisa maju. Matur nuwun,
Dokter Dita, salam untuk keluarga ya, Pak Amin ya. Ya, matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof. Hendy. Berikutnya saya persilakan ini Dr. Alfian dari Rumah Sakit UNER ingin mengendikan langsung untuk Prof. Amin. Saya persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Prof. Alhamdulillah. Saya termasuk murid anaknya Prof dari waktu balik dari Kalimantan daftar sekolah. Saya ingat sekali waktu itu yang kuotanya 11 daftar, terus jatahnya cuma 2, dan saya tahu kompetitor saya itu satu anaknya staf, satu ponakannya staf. Dan alhamdulillah waktu saya diterima, Prof, itu termasuk yang ketiga. Jadi 2 kuota ditambah 1. Saya termasuk beruntung. Salah satu jasanya dari Prof. Amin waktu itu ada Dr. Yusuf. Kemudian setelah saya sekolah banyak sekali dibimbing oleh Prof. Kemudian setelah saya mau lulus, saya bingung kembali mau kemana, karena waktu itu saya BK, mau kembali ke tempat asal, ditolak. Dan alhamdulillah pamit sama Prof. Amin, diizinkan wis daftar nang Surabaya yang. Saya ingat sekali pesannya Prof. Amin, pesannya Dr. Yusuf waktu itu, jolalian, mencium dengkulnya Prof. Amin. Saya ingat sekali waktu itu. Dan alhamdulillah setelah lulus 2 tahun, kemudian diangkat jadi staf di Rumah Sakit UNER. Setelah masuk di Rumah Sakit UNER, diberi kepercayaan oleh Prof. Amin, Dr. Afif, untuk membantu di Diklat. Setelah 2-3 tahun, saya diizinkan Prof. Amin untuk sekolah S3. Dan beliau berkenan menjadi promotor saya. Meskipun beliau sakit, masih memberi kesempatan untuk yang muda untuk tetap belajar. Mudah-mudahan kami yang masih muda ini bisa meniru Prof. Amin, meskipun kondisi sakit, tetap memberikan tauladan, jangan pernah menyerah. Kami berdoa mudah-mudahan Prof. Amin dan semua guru-guru kami diberi kesehatan, kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah, diganti dengan surga, dan kami yang masih muda ini dapat meniru beliau-beliau ini, memberikan teladan yang baik kepada adik-adik kami, mahasiswa kami di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Prof. Amin, Prof. Budi, Amin ya rabbal alamin. Dan semua kami. Terima kasih Dr. Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin ya robbal alamin. Sepertinya banyak sekali yang mendoakan Prof. Amin, Prof, dan banyak juga yang kasarannya seperti memberi testimoni bagaimana Prof. Amin dengan sebagai seorang Satria Erlangga. Baik, masih ada waktu, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan langsung, ngendikan langsung untuk Prof. Amin. Saya persilahkan dari panelis, silahkan. Saya bacakan sedikit, Prof. Ada beberapa yang juga. Apakah ada yang membuka? Baik, saya bacakan sedikit yang ikut mendoakan Prof. Amin, Jadi ada dari Dr. Marun Kas. Assalamualaikum, maaf Prof, izin saya Marwan dari Samarinda, Prof. Salam takzim dan hormat untuk Prof. Amin. Semoga senantiasa dijaga kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sepertinya saya sudah membacakan semua yang ada di room chat. Sekali lagi mohon saya persilahkan, mungkin ada dari sejawat sekalian yang ingin menyampaikan secara langsung untuk Prof. Amin. Saya persilahkan dari panelis, monggo. Dr. Samsul, apakah ingin mengendikan, Dok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Amin itu umurnya jauh berbeda.
tapi lulus spesialis paru bersama. Karena saya dulu lulus langsung ke daerah sebagai orang Depkes, kemudian masuk ke bagian farmasi FK UNER, baru kemudian masuk ke bagian paru. Dan Prof. Amin ini orangnya diam tapi pikirannya itu yang luas sekali. Dan selalu perbuatan dan pikirannya itu selalu bermanfaat untuk sesama. Ya. Saya sekarang umur 85. Ya. Jadi saya kagum termasuk pertolongan terhadap cucu saya sehingga bisa masuk di Fakultas Kedokteran dan sekarang sudah tingkat terakhir. Untuk ini saya berterima kasih sekali sama Prof. Amin dan keluarganya. Semoga keluarga Prof. Amin menjadi keluarga yang sakinah, yang bahagia dunia selamat di akhirat, yang selalu diberkahi kehidupannya, dan selalu bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Semoga sehat walafiat selalu dan panjang umur, dan salam untuk Prof. Amin berserta keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Mas Harun. Baik, sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Prof. Amin untuk kami semua? Saya persilakan Prof. Terima kasih Dr. Irma, Ibu dan Bapak sekalian. Yang saya hormati para senior, guru besar, pejabat, dekanat, dan juga ID. Kami semua, saya merasa terharu dengan segala pernyataan dari teman-teman. Mudah-mudahan itu adalah suatu amal jariah bagi saya. Karena saya lakukan ini semuanya itu adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa memicu teman-teman sekalian untuk bisa melaksanakan apa yang sudah saya nasihatkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa mereka maju untuk kita semua. Saya kira itu saja. Terima kasih Dr. Irma. Ya, terima kasih Prof. Amin. Baik, alhamdulillah kalau di rumah saya ini sedang hujan, Prof. Dan kalau dalam keadaan hujan seperti ini, insya Allah doa-doa kami semua, baik untuk Prof. Amin maupun juga sejawat-sejawat sekalian, guru-guru saya, senior-senior saya, dan semua yang ada di sini, saya berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekeluarga, insya Allah. Saya akhiri pitutur Begawan Satria Erlangga untuk episode kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Amin atas semua pituturnya yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi contoh untuk kami semua yang masih muda-muda, Prof. Dan sekali lagi saya ucapkan, saya doakan juga untuk Prof. Amin dan semua senior-senior saya dan beserta keluarga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara dan saya pribadi selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.